Sekarang kita ke bagian untuk nge-review salah satu series terbaru di Netflix ya. Ini diangkat dari brand horor yang sangat terkenal. Mungkin kalian inget lah kalau yang dulu pernah nonton ini ya. Judulnya apa? Ju-on. Iya, bener banget. Origins. Ceritanya mereka ini pengen bikin ya seperti biasa lah, prequel ya. Apa yang terjadi sebenarnya di rumah terkutuk itu ya. Rumah penuh dendam. Jadi Ju-on Origin ini sebenarnya ada berapa episode? 6 ya? 6 episodes. Dengan satu episodenya cuman berapa menit? Sekitar 30. Ya, setengah jaman lah ya. Jadi kalau kalian nonton dihajar semua juga paling 3 jam lah ya. Kayak kita. Bisa kalian sikat langsung di Netflix. Ini bukan prequel yang bener-bener awal mulanya banget sih, gitu ya. Iya sih. Iya, bener. Jadi kayak emang kita ada di tengah-tengah gitu ya. Karena mungkin season 1. Oh iya benar, ini season 1 sih. Jadi ini bukan kayak mini series yang langsung kelar ya. Iya. Menariknya adalah Ju-on Origin ini menceritakan dari beberapa sudut pandang ya, beberapa banyak karakter di Anjir dalamnya. banyak banget. Iya. Enggak sih, enggak sebanyak Dark, tenang aja. Tapi maksudnya gampang lah gitu. Iya, ini gampang. Dan settingnya itu dari tahun 80-an sampai 90-an ya. Iya. Sebenarnya kita akan lihat awal mula banget dari sudut pandang seorang pengamat supernatural. Iya. Apa sih pengamat paranormal ya? Namanya siapa dia? Bapak Odajima. Nah ya, Bapak Odajima ini mungkin ibaratnya kayak Hari Panca ya, kalau di dunia lain. Iya kan, dia ingin melihat apa kejadian-kejadian horor gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu satu cerita yang menarik ya. Ya. Cerita milik Haruka. JKT48. Haruka siapa gitu namanya Iya, di sini. Dia adalah seorang artis yang ternyata katanya di apartemennya agak angker ya. Karena dia sering mendengar suara langkah kaki. Iya. Berganti-ganti karakter ya, itu mungkin dari sudut pandang si Odajima sama Haruka. Nanti pindah lagi ada dari satu anak SMA namanya si Kiyomi ya. Kiyomi. Yang emang mengalami banyak masalah gitu ya, apalagi pelecehan seksual ya. Iya. Nanti ada lagi dari sudut pandang suami istri yang ternyata broken juga gitu ya, si istrinya selingkuh dan lain-lain gitu. Jadi ini tuh kayak ngeliatin beberapa sudut pandang karakter-karakter yang terlibat langsung sama rumah itu sih. Iya. Tahu aku kan kayak film yang aslinya itu kan hantu di rumah itu adalah seorang istri yang dibunuh sama suaminya yang pencemburu ya. Jadi suaminya itu ngebunuh istri, anak sama kucingnya. Iya nggak sih? Iya, ada kucing Iya, juga. di rumah itu. Tapi kalau di film ini diceritainnya ada seorang perempuan yang Disekap. disekap lalu dihamili, dibunuh terus anaknya hilang gitu. Jadi iya. aku nggak tahu juga deh. Versi mana ya? Iya. Nggak ngerti juga tuh aku ya. Soalnya emang bagian kucing nggak pernah dibahas juga ya Iya, di sini. cuman dibilang kalau ada rumah yang banyak kucingnya dan rumah itu juga. Lu nggak usah expect horor yang terlalu jump scare gitu ya. Tidak ada sih sebenarnya. Nggak ada jump scare, kok nggak tahu. Iya, bener. Ini yang mungkin agak-agak bikin bulu kuduk merinding dikit lah ya. Si Haruka nyeritain ada suara langkah kaki gitu ya. Itu kan cukup creepy gitu ya. Tapi bener sih, kayak yang dibilang sama Bapak Odajima itu kan, saya sering sih denger orang yang ada suara orang langkah kaki, cuman yang kamu kok kayak agak beda ya gitu. Itu juga aku ngerasain sih. Aku suka pas bagian yang si Kiyomi itulah, yang anak SMA itu dilecehkan ya, diperkosa lebih tepatnya. Gila ya. sih. Itu bangsat memang ya. Lengkap banget gitu ya. Dia rusak di situ gitu. Iya. Dan akhirnya dia dendam juga di situ gitu ya. Kan dia kan sangat pendiam dari awal dia masuk sekolah tuh kayak diem, diajakin pergi diem, sampai akhirnya dia diperkosa, terus diem tiba-tiba ada perubahan karakter nggak sih? Iya. Dia pas setelah Diperkosa. terus kayak langsung banyak omong nggak sih? Iya. Aku pikir tadi dia kemasukan loh. Ya mungkin karena hal itu juga kali ya. Oh iya kali ya. Something. Jadi kayak rumah itu mempengaruhi dia gitu. Tidak semua yang terlibat di rumah itu mati kan. Kayak Bapak Odajima juga kan sebenarnya pernah di rumah itu, tapi efeknya ya kayak gitu kan. Dia Kenapa jadi ya? kayak itu juga belum dijelasin juga gitu. Soalnya kan kalau yang di film sebelumnya itu semua orang yang masuk ke situ pasti mati. Kalau di sini tuh kayak enggak. Iya, ada mungkin belum waktunya atau ada cerita Kasihan, yang harus diceritakan gitu ya. Dari treatment ngasih ketegangannya ya cukup lah, tapi emang nggak semua episode rata gitu ya. Iya. Jadi kayak ada beberapa episode yang emang ya udah gitu doang gitu. Ada satu episode yang sangat frontal gitu ya, kayak yang episode 4 gitu ya, yang cowok ngebelek
perut istrinya sendiri gitu Kayak di kan. motel Akasia. Itu kan kayak wow gitu ya, eksplisit sekali gitu. Iya, dan bukan cuman mengerikan sama hantu, tapi oleh manusia yang ngebunuh itu sih. Iya, Gitu iya, disturbing juga. Benar-benar. Adegan yang cukup bikin merinding tuh ya pas dia lagi di loteng bertiga itu loh sama ibunya salah satu korban. Pacarnya Haruka, ibunya Pacarnya pacarnya Haruka, gila. Di belakangnya tuh gelap banget gitu ya, tapi kameranya zoom terus itu. Aku menanti-nanti, wah ada apa ini? Tapi aku suka sih, jadi gini loh, hantunya itu nggak ada yang jejeng di depan muka, jadi makanya. kayak samar-samar sedikit, dikit gitu, terus Benar-benar. kayak udah kelihatan bayangannya gitu, jadi nggak yang jebret gitu. Iya, makanya ini mah jump scare-nya nggak begitu, biasa aja gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hantu yang emang pakai special effect-nya yang benar-benar ini ya, CG-nya yang benar-benar agak-agak oke lah kelihatan, tapi itu CG gitu, tapi ya untungnya nggak busuk banget gitu. Sisanya sih standar sih, hantu-hantu ala Jepang aja gitu ya. Ya, rambutnya Bener. lurus gitu ke depan, terus ini loh kakinya tuh ngeri ya. Iya, kalau cuma diliatin kaki doang Kakinya tuh ya, aja. kakinya Iya, hitam iya. gitu sininya nih, ujungnya terus jalan gitu. Iya. Aku suka salah satu bagian yang pas yang apa namanya, yang si cowok yang ngebunuh istrinya yang hamil itu, terus dia balik ke rumah itu gitu, ke rumah terkutuk gitu iya, ya, iya. untuk ngubur bayinya gitu yang dia ambil dari perut istrinya. Udah gitu dia ditawarin makan dulu gitu ya, sama siapa gitu, tawarin makan, padahal isi rumah itu udah pada mati Kosong, juga ya ya. orangnya gitu, bunuh diri, ada yang di black juga gitu ya. Itu cukup creepy sih, habis pas makan dia makasih gitu ya, Iya. membungkuk tapi nggak ke siapa-siapa gitu. Maksudnya ada yang mati di situ tapi kita nggak pernah dikasih lihat gitu. Dia membungkuk ke siapa gitu. Itu kan sebenarnya bikin efek kayak mungkin ada beberapa yang cukup apa ya, cukup ngejelasin ini jadi salah satu asal muasalnya gitu ya, kayak si Toshi gitu ya, untuk itu, terus kucing. Tapi sebenarnya masih belum banyak yang terjelaskan juga sih Iya. di season 1 ini gitu. Jadi kayak masih berkutat sama keluarga yang pernah terlibat di situ gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Kayak ada yang tiba-tiba ngilang, tau nggak, yang di luar. Iya. Gila. Itu apa sih? Kita itu kebetulan nonton sampai malam banget, terus berharap sampai beres, terus kita kayak sampai beres terus ya kok Udah gitu doang. iya gitu gini ya. doang. Tuh gitu mah besok aja nonton. Horor yang ngasih apa ya, sedikit misteri dapat. Cuman kalau ngomongin horor banget ya, kalau aku sendiri sih nggak begitu gitu. Cuman ada beberapa emang momen yang bikin agak-agak bulu kuduk merinding gitu, apalagi pas bagian-bagian kayak tadi lah. Sama itu sih yang anak kecil yang disiksa di mobil itu nggak jelas gitu, belum Iya, diceritain iya. ya. Belum diceritain. Tapi yang jelas kan itu emang salah satu korban dari yang itu, Pembunuh yang berantai. pembunuh berantai itu. Yang Iya. terakhir. Iya, Cuman dia tuh apa? Iya. Dia tuh sebagai siapa gitu di situ tuh. Terus kok anak itu bisa ada di situ? Bener-bener. Itu kayak nggak ada penjelasan apa-apa, belum. Ada beberapa plot yang emang disampaikan lewat visual gitu loh, yang lewat TV, berita di TV. Oh, iya, ada yang hilang, iya. ini, jadi mungkin lo harus keep up di situ kali ya, biar tahu gitu. Ada siapa di situ, dan emang nyambung gitu. Ternyata semuanya itu pernah bersinggungan dengan rumah ini gitu ya. Setelah nonton 6 episode gitu, aku mikir ya ampun, keluarga di sini gak ada yang beres. Iya, mungkin yang kita anggap paling normal pun ternyata ada sesuatu gitu ya. Iya. Kayak si Bapak Odajima gitu ya, Iya, ternyata ada masa lalu yang aneh gitu di situ. Haruka yang sebenarnya cuman statusnya pacar gitu ya, dari seseorang yang pernah ke situ juga ternyata jadi terjerat lebih dalam lagi gitu ya. Kalau aku mah nggak mau. Cobain aja lah ya, Ju-on Origin. Tapi untuk season 1 ini kira-kira berapa? Aku 7,8 bayi Ya sih, dari 10. 7,8 bayi ya. Kamu? Kalau aku berapa ya? Aku 7,5 lah ya, masih bisa ditonton lah ya, nggak hancur banget gitu maksudnya horornya. Masih ada beberapa, walaupun kata aku di tiap episodenya nggak rata lah gitu, maksudnya Iya sih. setiap episode itu tidak memberikan rasa apa ya, rasa horor, rasa tegang yang sama gitu. Jadi ada satu yang emang gila-gilaan gitu, ada satu yang ya udah biasa aja dulu gitu. Tapi untungnya ya nggak kerasa karena setengah jam. Iya, Toto beres aja. Ya, kalau misalkan sejam, se-episode mungkin bakal kerasa tuh. Ah, buset dah gitu Terus ya. jam setengah. Iya, itu bakal kerasa. Tapi untungnya ini karena mungkin setengah jam jadi kayak Iya. oke, cukup lah gitu ya. Buat yang udah nonton, menurut kalian gimana? Apakah Ju-on Origin ini sudah jadi sebuah sajian yang merepresentasikan film Ju-on yang dulu gitu ya? Tolong mungkin yang nonton atau yang pernah mengikuti beberapa seri Ju-on bisa ngasih tahu gitu ya. Kita lihat aja apakah season 2-nya oke ya. Kita tunggu nanti.
Kalau begitu jangan lupa Pak Ji ya. Jangan lupa like, Benar. comment, subscribe, dan follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip. Silakan, masih ada linknya di deskripsi video. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.